struktur baja. Oke, saya lanjutkan struktur baja. Oke Pak, di pertemuan terakhir kita sudah belajar menghitung dimensi baja ya. Nah, ceritanya udah selesai nih ngitung si gaya batangnya. Kita cari gambarnya aja itu. Singkat cerita, nah, kita sudah mengetahui semua gaya batang yang terjadi pada itu struktur. Kita kecilkan. Nah, ya, kita sudah mengetahui gaya batang pada setiap batang. Ya. Nah, di sini tapi ada beberapa kondisi. Ada batang yang mengalami gaya tekan, ada juga batang yang mengalami gaya tarik. Ya. Dapat dari mana gaya batang, gaya tarik segala macamnya? Udah kita hitung sebelumnya. Ya maaf, gak bisa kita hitung semuanya, waktunya kita sangat terbatas. Ceritanya udah ketahuan nih. Nah, berarti contoh S1. S1 dia mengalami gaya tarik sebesar 139. Berarti di sini ada gaya tarik sebesar, berarti S1 mengalami gaya tarik sebesar 139. Kalau gaya tarik simbolnya positif 139,123. Ya, itu kebesaran. Maaf ya, mungkin di zoom kelihatannya kecil ya. Kita kecilkan. Aman. Kecil ya. Aman. Ya. Aman. Nah. S2 mengalami gaya tarik juga. Berarti di sini ada batang tarik sebesar 48,22. Terus S3 juga sama 48, dan S4 gaya tarik sebesar 27, sekian. 27,128. Lalu setelah S4, S5. S5 ternyata mengalami gaya tekan. Berarti di sini ada S5 ada gaya tekan sebesar, kalau gaya tekan dia simbolnya negatif, min 448,54. S5. Lalu S6 dia mengalami gaya tarik lagi. S6 dia mengalami gaya tarik lagi, berarti simbolnya plus. S6 236,37. Lalu S7 dia mengalami gaya tarik juga sebesar 145,446. Lalu S8 dia 0. Nah, di sini berarti tidak ada gaya. Kalau tidak ada gaya sudah dihilangkan juga nggak apa-apa ini.
0. Jadi nggak semua batang memiliki gaya. Di sini berarti tidak terjadi gaya apapun. Sebenarnya ini bisa kita hilangkan. 0. Lalu S9. S9 dia mengalami gaya tekan, berarti dia simbolnya minus, min 33,76. Lalu S10 S10 dia mengalami gaya tarik lagi, gaya tarik plus S10 26,37. Lalu S11 dia mengalami gaya tekan lagi. Kalau gaya tekan berarti simbolnya minus, min 45,213. Ini S11. Lalu ada S12. S12 mengalami gaya tekan, sebesar 360,79. Dan yang terakhir S13 sama mengalami gaya tekan. Ini 28, min 28,861. Kayaknya di pertanyaan dapat dari mana Pak angka-angka ini? Kok ada 360 sih? Kok ada 145? Nah, kita sudah hitung sebelumnya, saya udah share di sini. Tapi maaf, nggak bisa kita uraikan satu-satu. Nah, waktunya juga udah habis. Ya. Nah, di sini ada batang yang mengalami gaya tekan, ada batang yang mengalami gaya tarik. Ya. Sudah saya jelaskan sekilas, tapi nggak apa-apa, saya jelaskan lagi. Contoh, ya. Di sini batang S1. Nah, S1 ada di sini nih. Dia mengalami gaya tarik sebesar 139. 139 nih gayanya. Lalu ada bentangnya sebesar 2,4. Seperti dari mana 2,4? Ya bentang S1 adalah 2,4, Pak. Tuh, ya. Lalu kita hitung dimensinya. Nih, kita coba-coba dulu. Seandainya kita pakai WF 100 dikali 50. Kali 5 kali 7. Aman apa enggak nih kira-kiranya? Nah, kita hitunglah. Nah, di WF itu dia memiliki baja itu dia memiliki spesifikasinya masing-masing, Pak. Nah, kita lihat di tabel baja. Data apa yang akan kita cari? Ya, pertama luas areanya. Kedua adalah inersianya. Momen inersia dari arah X dan momen inersia dari arah Y. Lalu kita akan dapat juga jari-jari inersia arah X, dan yang terakhir adalah jari-jari inersia arah Y. Nah, ini data yang harus kita dapat untuk menghitung dimensi baja. Tapi kalau untuk menghitung anggaran, yang hanya kita butuhkan adalah kilogram per meter.
Kita nggak butuh inersia moment tahanan segala macam, kita nggak butuh, tahunya adalah kilogram per meter gitu. Tapi karena kita akan menghitung dimensi, maka kita harus tahu nih berapa luasan area, berapa angka inersianya, dan berapa jari-jari inersia. Lalu yang selanjutnya, kita berapa sih angka kelangsingan yang terjadi? Nah, kelangsingan yang terjadi, nilai kelangsingan harus di bawah 240. Sorry. Kita balik dulu. Kita hitung dulu berapa sih luas permukaan yang dibutuhkan. Ya, luas permukaan yang dibutuhkan untuk batang S1 ini. Berarti rumusnya adalah PY dibagi 0,9 dikali FY. PY-nya itu adalah gaya tarik itu. Gaya tarik itu sendiri dikali dengan 1000, karena kita akan rubah ke dalam kilogram per milimeter. Lalu 0,9-nya adalah konstanta, sedangkan FY-nya adalah mutu baja. Oke, maka didapat, ternyata saya butuh luasan sebesar 574,651 mm persegi. Ya. Nah, kita cari di tabel. Ternyata di tabel kita menemukan WF 100 dikali 50. Luasannya adalah 1185 mm persegi. Ini secara dasar sudah memenuhi kriteria. Ya. Karena luasan areanya di atas luasan area yang dibutuhkan. Ya, dasarnya di sini. Nah, udah ketemu si luasan area WF 100-nya, kita ketahui inersianya, baru kita mulai hitung. Pertama dari kelangsingan. Nah, kelangsingan itu bentang dibagi dengan jari-jari inersia arah Y. IY. Enggak ketulis IY. Ya. Ini kenapa 2400, kan 2,4 meter? Ya kan 2,4 meter kalau dijadiin milimeter kan jadinya 2400. Pak, inersianya, jari-jari inersia kan 1,12 cm. Tapi kan kalau di ruang milimeter jadi 11,2. Nah, hasilnya ada 214. Nah, ini harus di bawah angka 240. Kalau di atas angka 240 berarti ini si bajanya harus kita ganti menjadi yang lebih besar. Bisa nggak lebih kecil, Pak? Lebih kecil dari WF 100? Ya bisa aja, Anda tinggal buka di tabel baja. Taruh misalkan tabel baja. Kita cari dulu tabel bajanya. Tabel baja kita geser. Nah, yang kita butuhkan adalah 574,651 mm persegi. Nah, ya 574. Ya, 574. Berarti harusnya kita bisa dong mencari baja yang di bawah WF 100 dikali 50 ini. Coba seandainya kita cari yang kanal. Nah, kita butuhnya berapa? 574. Kita cari yang di kanal. Nah, ini kita untuk memudahkan kita berapa 574. Nah, 574 seharusnya nih kalau kita ngelihat di sini luasan area yang pakai kanal 50 kali 38 juga sebetulnya udah mencukupi. Ya. Nah,
Ini adalah 5,57 5,57 cm persegi. Kalau dipindahin ke milimeter berarti dia 557 mm. Maaf, ini udah nggak aman ya, soalnya di bawah 574. Ini nggak bisa kita gunakan nih. 7, salah 7,10. Jadi kalau kita konversikan dia udah 710. Nah, berarti seharusnya nih kalau kita pakai kanal yang terkecil sekalipun dia harusnya sudah aman. Ya, karena dia udah di atas di 574 ini. Oke. Tapi di sampel ini saya akan menggunakan WF 100 dikali 50. Oke, saya kembalikan. Jadi mana ya? Nah, sekarang kita hitung nih berapa sih nilai angka kelangsingannya. Ternyata 214, Pak. Oke, berarti masih aman. Lalu P-nya nih, si baja mampu menahan beban berapa sih pada kondisi normal? 286. Oke, 286. Si baja dia kondisi normal dia mampu menahan beban sebesar, sebentar ya. Nah, ini adalah beban yang mampu ditahan oleh baja pada kondisi normal. Nah, berarti pada kondisi normal si baja mampu menahan beban sebesar 286. Kondisi normal. Nah, kita hitung lagi. Oke, kalau kondisi normal. Kalau kondisi ultimate seperti apa? Nah, kondisi ultimate ya pada kondisi ultimate. Apalagi Pak itu ultimate? Aduh, nggak bisa jelaskan di sini ya. Silahkan Anda browsing. Gitu ya. Nah, ini untuk batang tarik. Berarti dengan baja yang ukuran 100 dikali 50 konstruksi IWF dia sudah kuat. Ya. Nah, geser ke batang yang lain. S2. Nah, S2 pakai batang apa? Nah, ini diganti lagi S2 menggunakan batang WF 150 dikali 75. Dia menggunakan WF 150 dikali 75. Berarti di sini S1-nya dia menggunakan IWF 100 dikali 50. Yang S1-nya kita gunakan IWF 100 dikali 50. Ini ada IWF 100 dikali 50. Sedangkan yang S2-nya kita gunakan IWF 150 dikali 75. Nanti di sini menggunakan S2-nya IWF 150 dikali 75. Nah, ini konstruksi yang nggak lazim, harusnya sama semuanya. Gitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silahkan. Nanti ini Pak. Ya. Silahkan. Tadi untuk 269 tadi itu agak kelewat sih. Gak lihat. 269 itu FY-nya kan ya, Pak? Oke. FY. Sebentar.
ini ya FY 269. Nah, Jadi itu, si baja itu baja mutunya ada beberapa jenis ya. Pertama ada FY, ada FU, ada FY, ada FU. FY ini adalah strength baja pada kondisi normal. Apa ya? Saya susah ngejelasinnya ya. Strength baja pada kondisi normal. Lalu FU ini strength baja pada kondisi ultimate. Nah, bedanya apa? Kalau sudah saya jelaskan, kalau besi itu kan ada kondisi plastis, ada kondisi elastis, ada kondisi dia hard strain dan lain sebagainya ya. Nah, makanya seandainya kita pakai kalau di tulangan ya, contoh paling sederhana. Kita akan ketemu tulangan BJTD 240 ya. Nah, berarti dia kondisi plastisnya di 240. Tapi ketika diangkat, kita beri gaya di atas 240, ya si baja belum putus, tapi dia udah berubah bentuk. Entah itu siripnya yang copot, tapi si badan bajanya belum putus. Lalu ada kondisi bajanya yang tadinya 1 meter berubah ditarik dengan gaya sekian, udah berubah panjang. Nah, itu adalah kondisi ultimate gitu mungkin Pak yang bisa saya jelaskan. oh baik Pak. Jadi itu 269 tuh udah ada standarnya gitu Pak ya? Atau Ada standarnya Pak. Ada standarnya. terima kasih, Pak. Tapi kalau kita ke ini ya, kan suka ada toko bangunan, grosir, material segala macam. Pak, beli baja mutu sekian, bingung si tokonya. Iya. Bingung. Yang mereka jual, pokoknya WF100 pokoknya CNP sekian, pokoknya WNP sekian. Bingung. Jadi kalau mau lebih spesifikasi ya beli partai besar kayak ke Garuda Steel Construction atau ke Gunung Steel atau enggak ke Krakatau Steel dan lain-lain. Itu baru bisa Anda mendapatkan spesifik ya. Kadang kita kalau ke toko bangunan aja, Pak beli tulangan 10. Nah, tulangan kan mutunya ada yang U24, ada yang U40, ada yang U50. Kalau kita tanya, Pak baja tulangan diameter 10, U-nya U50. Kita malah bingung sih tukang bangunan, si toko material. Kayak gitu Pak. Siap Pak, terima kasih. Oke, ini untuk gaya tarik ya. Ini gaya tarik rumusnya sudah ada, silahkan Anda ikuti. Nah, karena baja itu kan kuatnya menahan gaya tarik ya. Dia kurang kuat menahan gaya tekan. Nah, makanya sementara di sini ada beberapa balok yang menerima gaya tarik, ada juga balok yang menerima gaya tekan. Ada batang yang menerima gaya tarik dan ada batang yang menerima gaya tekan. Nah, rumusnya beda ternyata, nggak bisa disamain. Mana ya? Bentar. Tadi bagi 2, bagi 3. Oke, sebentar saya share sedikit. Maaf, saya kelewat. Ini bagi 3, itu bagi 3. Oke, nah setiap batang yang menerima gaya tarik kita hitung satu-satu Pak. Pertama S1,
udah pakai WF 100. S2 udah pakai WF 150. Terus S3 udah sama WF 150. Terus ya, tapi hanya batang tarik ya, sampai ke S10. Nah, rumusnya sama semuanya nih. Nah, sekarang selanjutnya kita kalau batang yang menerima gaya tekan seperti apa? Nah, rumusnya beda lagi ternyata, Pak. Di bagian nomor 4 kalau nggak salah. Oke, 4. Ya, batang tekan. Ya. Nah, tadi ya Ujang Septian. Jadi baja itu ada mutunya. Ya. Nah, yang akan kita pakai di sini adalah baja dengan mutu A500. Itu A500 ya. Nah, A500 itu memiliki FY sebesar 269 MPa dan FU-nya 310 MPa. Ya. Anda jangan tanya A500 grade A ke toko material, pasti bingung toko materialnya. Siapa? Oke, nah pada dasarnya sama ya kayak tadi batang tarik, batang tekan, cuman rumusnya sedikit lebih panjang. Pertama kita mencari nilai P, itu AG dikali FCR. Kita akan mencari nilai AG, kita mencari nilai AG dengan persamaan P sama dengan AG dikali FCR sama dengan AG dikali FY per omega. Ini omega diasumsikan dulu 1. Berarti kita cari, yang akan kita cari adalah nilai AG, berapa sih luas permukaan baja yang kita butuhkan. Berarti P sama dengan AG dikali FY per omega. Oke, P-nya udah ketahuan, 448 ya. Dapat dari mana? Tadi batang S5, kita lihat batang S5 di sini. Batang S5 dia menerima beban sebesar gaya tarik sebesar 448. Kita lihat bebannya 448. Bagian nomor 2 kalau nggak salah. Ini S5. Dia menerima gaya tekan sebesar 448. 448. Kita balik lagi ke struktur baja nomor 4. Oke, ketahuan nilai AG-nya 1667,4 mm persegi. Nah, kita akan kita asumsikan menggunakan WF 200. Kita buka lagi tabel bajanya. WF 200. Kalau WF 200 berarti kita carinya di H. Ya. WF 200. Oke, kita gunakan yang 200 kali 100. Ya, ini berarti. Nah, kita butuh luasnya 1667 sekian xx mm persegi. Nah, sementara kalau kita pakai WF 200 dikali 100, luasnya 27,2. 27,2. This mean 272 100 mm persegi. Ya. Kita butuhnya 1667. Kita gunakan baja yang 2700-an luasannya. Oke, berarti ini
bisa dikatakan aman ya. Nah, balik lagi ke bagian nomor 4. Bagian nomor 4. Nah, udah ketahuan. Oh, salah. Berarti WF-nya WF 200 kali 150. 200 kali saya kira 200 100. Nah, cari dulu WF 200 150. Dua ratus 150 mana ya, 200 150 yang ini ya. Nah, ini gak jadi. 194 kali 150. Nah, kita luasan areanya 39,00. 39,0. Berarti di sini 3.900. Sedangkan nilai inersianya 2690, inersia Y-nya 507, jari-jari inersianya 830, jari-jari inersia arah Y-nya adalah 3,64. Kita balik lagi. Ya, sama. Tapi di tabel bukan 200 tapi 194 ya. Beda 6 mm. Nah, ini rumusnya. Jadi pertama mencari nilai angka kelangsingan dulu. Nilai angka kelangsingan sekian 1,24. Ya, ini silahkan Anda ikuti nanti. Pokoknya yang jelas untuk baja yang mengalami gaya tarik dan gaya tekan, rumusnya berbeda. Oke. Nah, ini kriteria menghitungnya. Pertama, nilai P yang mampu diterima bajanya itu berapa. Nah, hasilnya ternyata 501 nih. Didapat dari mana? Dan ini ada beberapa rumus. Nah, ini bajanya mampu menahan 501 gaya tekan. Sedangkan gaya tekan yang terjadinya adalah 448. Nah, berarti si baja mampu menerima beban lebih besar daripada gaya tekan yang terjadi. Nah, berarti aman. Lalu adalah local buckling. Kalau nggak salah local buckling itu guling ya. Dia si baja mengalami puntir apa enggak. Nah, ini nilainya B dikali TF harus lebih kecil dari sama dengan 0,5 genep 0,56 akar E per FY. B-nya berapa? B itu adalah B itu adalah lebar sayap. Nah, lebar sayapnya kan ada dua nih, atas dan bawah. Tapi kalau kita pakainya siku, nah berarti di sini cuma satu nih. Dibagi TF, nah TF itu adalah tebal flank, thickness flank. Ini kita cek, bener nggak TF-nya 9? Kita cek. Benar nggak sih TF-nya 9? Nah, kita lihat nih. TF-nya dia, nah benar, TF-nya dia 9 mm. Ya, 9 mm. Kita balik lagi. Nah, B per TF harus lebih kecil dari 0,56
dalam kurung E per FY. E-nya adalah modulus elastisitas 2 kali 10 pangkat 5 dibagi FY, hasilnya adalah 15,27. Nah, kita lihat dulu nilai B per TF-nya berapa. Ternyata 8,33. Itu berarti dia aman. Gitu. Lalu ini bukan lokal buckling, bukan puntir ya, tekuk kalau nggak salah. Ini terhadap flanknya. Lalu kalau TW ini dia tekuk terhadap si badannya. TW ini dia badannya. Di sini 6, benar nggak 6? Kita lihat. TW-nya benar nggak 6? Nah, TW-nya adalah 6 ya. Nah, yang mana Pak TFTW itu? Ini ya. TF itu adalah tebal flank ya, jadi tebal sayapnya, sedangkan TW itu adalah tebal dari badannya. Badan itu bagian ya. Jadi TF itu yang tadi ada 9, sedangkan TW itu 6. Nah, TF itu selalu lebih tebal dibanding badan. Ya, tebal flank selalu lebih tebal dibanding badan untuk WF. Kalau siku sama. Lalu kalau kanal juga sama. Semuanya TF sama TW-nya kalau nggak salah sama. Tapi kalau WF dia tebal flank selalu lebih tebal dibanding tebal badan. Oke, balik lagi. Nah, setelah dihitung ternyata dia nilainya 33,3. H-nya itu adalah tinggi baja. Bajanya kita menggunakan IWF 200 kali 150. Tapi H-nya adalah 200 dibagi, sedangkan TW-nya 6. Itu 200 dibagi 6 adalah 33,3. Sedangkan hasil 1,49 dari kali akar E per FY adalah hasilnya 40,627. Oke. Ini setiap batang tarik kita hitung. Di sini ternyata batang tariknya ada S5, ada S9, ada pokoknya semua batang tekan di sini kita hitung. Ada S12 dan ada S13 kalau nggak salah. Ya. Jadi ada dua perhitungan yang berbeda. Ada batang tekan dan ada batang tarik. Saja dua. Ya. Nah, berarti di sini yang rumusnya berbeda adalah batang nomor 5, 12, 13 dan batang nomor S5, S9, lalu ada S11, ada S12 dan S13. Gitu ya. Jadi ada kalau batangnya mengalami gaya tarik kita hitung yang tadi, sedangkan gaya tekan hitungannya berbeda. Lalu next yang terakhir, setelah kita hitung dimensinya, kita harus hitung juga ini kalau pakai sambungan seperti apa sambungannya. Nah, di sini panjang ya hitungannya ya, sama kayak beton. Makanya saya minta ke prodi itu, ini tolong dong struktur baja sama beton jangan disatukan, kan bikin pusing. Jadi pabaliut ya Pak. Jadi pabaliut. Beton aja kan kemarin kita nggak sampai kelar semuanya. Beton juga PR-nya harusnya masih banyak itu Pak.
kita belum menghadapi dinding geser lah, belum ada beton prategang lah, beton stres lah, tulangan juga tulangan hanya sekilas. Kita baru hitung kolom, kita baru menghitung plat lantai. Perhitungan balok beda lagi, kolom beda lagi. Iya Pak, aduh. Gitu. Jadinya kan pembelajarannya nggak maksimal Pak. Kalau kita membahas kan beton, ya udah beton satu semester aja, beton bertulang. Kan apa? Ada pengetahuan baru yang Anda dapatkan yang bisa jadi bahan. Oh, ini belum ada nih penelitian tentang ini, bisa Anda melakukan riset. Nah, kita hitung, setelah itu kita hitung sambungannya Pak. Nah, di sini sambungan baja itu ada beberapa macam. Ada yang menggunakan baut, ada yang las, ada yang paku keling. Nah, di sini yang saya jelaskan hanya apabila sambungannya menggunakan baut. Ya. Ini baut juga kalau kita nyari ke toko bangunan juga, Pak, mutu bautnya A325, FU-nya 825. Ya bingung juga sih toko bangunan. Tuh, ya. Oke, di sini ada beberapa kriteria. Misalkan kita akan gunakan baut yang diameternya 19 mm. Nah, kita hitung ini kriteria baut 19 mm, nilai RU-nya berapa, ada rumus lagi, hitung lagi segala macamnya. Terus kalau baut yang 25,4 yang 1 inch berapa sih nilai RU-nya, hitung lagi. Nah, finally kita menghitung berapa sih jumlah baut yang dibutuhkan. Ya. Nah, untuk menentukan jumlah baut ada nilai PU dibagi dengan nilai RU. Ya. Di sini nilai S1-nya 234,185. Saya lupa ini dapat dari mana 234. Maka hasilnya adalah 6 baut. Gitu. Saya coba kalkulator. S1 ya. S1 sama S5 139 di kalkulator. 448 dikurang 309. Oke. Ini nilai-nilai P-nya silahkan Anda cari di materi ini. Kayaknya ada, cuman saya lupa ada posisinya di mana nih nilai P-nya. Yang jelas ujungnya adalah kita akan menghitung berapa sih jumlah baut yang dibutuhkan. Nah, ketika sudah diketahui, oh ternyata jumlah bautnya 6, 8, dan lain sebagainya, baru kita bisa mendesain. Oh, sambungannya seperti ini Pak. Jadi sambungannya seperti ini, bautnya ada sekian. Ya, gitu struktur baja. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Bingung? Gak apa-apa, kalau bingung nanti saya upload di itu. Pak, silahkan. Enggak, saya izin minta buat tabel bajanya Pak, boleh supaya Pak. Mintanya ke Google aja ya, banyak kok. Atau banyak Google. Udah Pak. Dengannya kan yang Bapak lengkap gitu Pak. Oh enggak lah, ini kan kalau standarnya kan standar internasional. Sama aja Anda nyari ke mana-mana juga. Oke Pak, siap. Ada lagi yang ditanyakan? Ya kan? Kalau enggak ada, ini materi saya tutup ya. Silahkan Anda, ini materi yang saya berikan sangat tidak mencukupi ya untuk syarat di lapangan, sangat tidak mencukupi. Jadi saya harap sih Anda nggak puas lalu cari-cari materi lain di luar kelas ini.
gitu. Lalu saya ingatkan segera cari saya ini mau meneliti tentang apa sih untuk SCP, untuk skripsi. Kalau mau magang di mana sih? Segera ya, harus sangat segera. Ya, jangan sampai si dosen pembimbingnya itu menyerah sama kayak saya ya. Mas, saya udah nyerah sama Anda, silahkan cari dosen pembimbing lain. Masa ya 4 semester masih di proposal, kayak gitu ya. Jadi silahkan Anda cari, kalau enggak Anda dapat konsultasi sama siapa aja, entah sama Pak Nugroho, entah sama Bu Asti, entah sama Bu Tami. Nanti kita SCP ya Bu ya, mesti ngapain sih, mesti riset tentang apa sih, ya silahkan Anda persiapan dari sekarang. Kalau ngikutin program dari kampus ya pasti keteteran, yakin deh, percaya sama saya ya. Itu kan nggak lucu ya, udah mah kita kuliah di kampus swasta, kelas karyawan juga kuliahnya 7 tahun ya. Nggak lucu lah. Ini kalau IPK-nya 4 ya. Ini IPK-nya masih 2,8. Gitu ya. Yang lain. Oke, saya rasa cukup dari saya. Ini materi PPT-nya udah saya share di Classroom. Lalu videonya juga nanti saya upload agak sorean sedikit. Dan ini materi pasti keluar di UAS. Gitu. Ya. Saya rasa cukup. Ya. Silahkan. Tapi maaf agak melenceng sih. Untuk itu di beton nggak ada pembelajaran tentang mengenai desain ya Pak, atau cara pembuatannya gitu? Nggak sempat Pak, nggak sempat saya. Iya. Makanya di beton pas awal-awal kan saya udah menjelaskan, oh ini struktur beton terdiri dari split, semen, pasir. Mutu beton ada FC, ada K dan lain sebagainya. Kalau mix design kan banyak faktor, ada kalau nilai pasirnya, kadar lumpurnya sekian, semennya harus berapa sih? Nah, itu kan memerlukan waktu yang tersendiri, terus riset yang tersendiri juga. Tapi secara standar kalau mix design sudah ada di SNI Pak. Silahkan Anda buka lagi SNI. Gitu. Oke, ada lagi yang tanyakan? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan pertemuan kita bisa bermanfaat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.